Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama Bapak Ibu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kita akan membahas tetap dengan meluruskan meluruskan pemahaman bahwa Tritunggal itu bukan Kristen. Setelah sekian lama Tritunggal nyaman berlindung di balik Kristen. Nah, sekarang ini mereka kebakaran jenggot. Bahwa di zaman now tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Maksudnya, kalau selama ini semua akses terbatas untuk mencari Allah Tritunggal di Alkitab, tetapi zaman now itu semuanya ada di satu telapak tangan. Maksudnya, jika kita mempunyai handphone dan bisa mendownload aplikasi Alkitab, itu tinggal ditekan-tekan saja dan akan keluar apa yang kita cari. Hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kalau dulu tidak, kita akan seharian, sebulan, bahkan setahun tuh mencari itu sulit, gitu. Karena kita mencarinya di lembaran-lembaran kertas. Nah, tema kita kali ini adalah mengapa Allah Tritunggal tidak ada di sorga. Nah, kalau Allahnya saja tidak ada di sorga, bagaimana dengan umatnya? Orang-orang yang menyembah dia, tentu tidak ada di sorga. Kalau tidak ada di sorga, pasti masuk neraka. Itu yang harus disadari. Sekali lagi, kalau ingin membantah argumentasi saya, bantahlah dengan ayat-ayat Alkitab. Bukan dengan buku-buku sejarah, bukan dengan buku-buku teologi. Bantah dengan ayat-ayat Alkitab. Baik. Di dalam kepanikan mereka, kepanikan para penyembah Tritunggal, mereka yang bergelar doktor filsafat, doktor teologi, mereka lalu mencari sesuatu di Alkitab. Ternyata memang tidak ada. Salah satu contohnya nih mereka mengambil dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Tapi mereka fokusnya kepada ayat 26. Kejadian 1 karena di situ ada kata kita. Saya bacakan dari Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 26. Ini kan mereka kan senang ini karena ada kata kita Berfirmanlah Allah, baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini mereka berpedoman kepada kata kita, ya. Sebenarnya, ya, kata kita, kami, itu memang ada di Alkitab. Itu tadi yang kita baca. Tapi perhatikan huruf K-nya, kata kita. Itu pakai huruf besar. Sama dengan kata ganti Allah, ya, aku, ya, maupun ku, maupun nya, maupun engkau, maupun kau, ya, maupun dia, maupun ia. Maka kata kita dan kami juga termasuk kata ganti Allah. Ya, K-nya huruf besar, ya, awalnya semua huruf besar, ya. N-nya juga huruf besar. Nah, mereka nih selalu mengatakan, oh, itu plural atau jamak. Kata kami itu, kita itu. Baiklah kita. Oh, itu jamak katanya. Tapi perhatikan di sini. Karena mereka sebelumnya sudah terkonsep dengan pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Gitu ya. Tapi perhatikan coba dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya. Jadi jangan dipotong-potong, ya. 26 dan 27. Di ayat 26 ditulis, berfirmanlah Allah. Perhatikan itu, ya. Apa yang dimaksud berfirmanlah Allah? Ini tidak ditulis berfirmanlah para Allah. Tidak. Melainkan berfirmanlah Allah. Allah itu satu. Kalau berfirmanlah para Allah, nah itu baru jamak. Ya. Jelas bukan? Jadi ditulis berfirmanlah Allah. Tidak ditulis berfirmanlah para Allah. Baiklah kita. Jelas menunjukkan Allah kita itu adalah single. Bukan jamak, bukan plural. Allah satu. Allah itu roh, bukan pribadi, ya. Lalu perhatikan Kejadian 1 ayat 27-nya. Maka diciptakannya. Nah, nya itu satu. Tunggal, ya kan? Maka diciptakannya. Tidak ditulis maka diciptakan mereka. Tidak. Maka diciptakannya. Manusia, laki-laki, perempuan. Nah, kata gantinya ini menunjukkan single atau tunggal. Jadi valid, ya. Kita adalah single, tunggal, ya, atau satu. Buktinya Yohanes 17 ayat 11. Sama seperti kita. Satu sama seperti kita. Juga Yohanes 17 ayat 22. Kita adalah satu. Nah, kata kita untuk Allah ini adalah satu. Jamak, tunggal. Bukannya jamak, bukannya singular. Jelas, ya? Ditulis baiklah kita. Berfirmanlah Allah. Tidak ditulis berfirmanlah para Allah. Tidak. Tetapi berfirmanlah Allah. Itu tunggal. Maka diciptakannya. Nya itu pun tunggal. Tidak ditulis maka diciptakan mereka. Tidak. Jadi kata kita untuk Allah itu adalah satu tunggal. Bukan
plural atau jamak. Ya. Lalu bagaimana dengan kata kami di Yohanes 14 ayat 23? Jika seorang mengasihi aku, Yesus, kata Yesus manusia, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami dan akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, ini pun bukannya plural, bukannya jamak, tetapi singal. Perhatikan kata kuncinya di dalam Yohanes 14 ayat 23. Kami akan diam bersama-sama dengan dia. 1 Korintus 3 ayat 16. Yang diam di dalam kita adalah Roh Kudus. Jadi Yohanes 14 ayat 23, Yesus berbicara kelak, ya. Yesus Roh Kudus dengan Bapa akan diam di dalam kita. Nah, itu. Apakah Yesus Roh dan Bapa itu dua atau satu? Satu. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ini bukti juga bahwa itu kiasan Yesus, Bapa itu, ya. Efesus 1 ayat 17. Yesus adalah Bapa yang mulia itu. Bapa yang mulia beda dengan Bapa, ya. Jadi valid, ya. Kata kami adalah kata ganti Allah, single, tunggal, satu. Amin. Jadi Kejadian 1 ayat 26, ya. Kita itu adalah satu. Bukannya jamak. Bukannya banyak. Tidak, satu. Untuk Allah, kata ganti Allah. Jadi tidak terbukti. Ya, ini Kejadian 1 ayat 26 membuktikan bahwa itu adalah Allah Tritunggal. Tidak. Tidak ada satupun ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah. Nah, lalu mereka, nah itu yang pertama, ya. Lalu mereka melarikan diri, melarikan pikirannya ke Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan lagi, ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini perikopnya saja, perintah untuk memberitakan Injil. Saya bacakan dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah. Nah, ini perintahnya. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, yang mereka ngotot adalah Matius 28 ayat 19.
Tapi mereka bacanya sepotong, tidak baca ayat kalimat yang di atasnya. Saya bacakan satu ayat ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu mereka mereka nggak baca. Nah, karena mereka terfokus kepada 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, lalu mereka juga tidak melihat kata baptislah mereka. Tetapi mereka hanya terfokus kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Padahal ayat ini jelas-jelas menyatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan, jadikanlah semua bangsa dombaku. Tidak jadikan dombanya gembala, tidak dijadikan dombanya sinode yang bisa diperas susu dan dikuliti bulunya. Tidak. Kan mereka ini selalu memplesetkan, jadikanlah semua bangsa muridku, dijadikan semua bangsa dombaku. Karena kalau ada jemaat yang pindah gereja, mereka akan menyindir. Oh, rumput di tetangga lebih hijau kelihatannya, gitu kan? Juga sesama pendeta, kalau jemaatnya yang pindah itu, jemaatnya yang pindah ke gerejanya pendeta yang sebelah, maka kalau ketemu mereka juga akan menyindir. Jangan mencuri dombaku, kan gitu. Padahal Yesus katakan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ya kan? Nah, lalu ini. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama. Ini. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan ilahi. Bukan yang ilahi. Melainkan Yesus mengajarkan baptislah mereka dalam nama. Jelas-jelas ditulis dalam nama Bapa. Siapa nama Bapa itu? Ini kan Bapa kiasan dari Yesus Roh. Karena Yesus sedang jadi manusia. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nama Bapa itu adalah Yesus. Lalu nama anak, Lukas 1 ayat 31, itu Yesus. Dan nama Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26 itu adalah Yesus. Jadi klop, mengacu ke dalam nama. Bukan karena ada kata Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu doktrin Tritunggal, Allah Tritunggal. Tidak. Karena Allah Tritunggal itu bukan Allah. Masa iya kombinasi antara Bapa yang kiasan Yesus, lalu anak, itu anak kan gelar, waktu firman jadi manusia, ya, manusia itu kan bernama Yesus. Nah itu sudah dua, sudah kiasan yang tidak ada, lalu fisik, anak manusia itu kan gelar, Yesus fisik. Nah lalu Roh Kudus, yang adalah roh. Itu kan kombinasi. Allah itu roh, tidak boleh fisik. Perhatikan di Yohanes 4 ayat 24. Jadi dalam kepanikan para penganut Tritunggal, apa saja yang tiga, apa saja walaupun tiga, ya dua juga nggak apa-apa, itu mereka kait-kaitkan. Jadi firman Allah itu ya mereka buat tidak berdaya,
untuk dimasukkan ke dalam doktrin mereka. Nah, jelas bukan? Matius 28 ayat 18-20 itu tidak bicara yang ilahi, melainkan perintah membaptis dalam nama Yesus Kristus. Dibuktikan tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak, semuanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi jelas ya bahwa Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Mereka berargumentasi kata kita itu ada 3 ya. Ya lebih dari 1, 3. Ternyata kata kita itu untuk Allah itu adalah 1. Nah, sekarang kita lihat kenapa Allah Tritunggal juga tidak ada di surga. Karena Allah Tritunggal itu bukan juru selamat. Tidak ada kontribusinya Allah Tritunggal terhadap keselamatan manusia. Lukas 1 ayat 47. Kita lihat di sini. Ini kata Maria. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, Allah itu juru selamat. Dengan demikian juru selamat itu harus Allah. Lalu kita lihat lagi 1 Timotius ya. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Allah itu juru selamat. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita. Nah itu oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Allah yang esa, juru selamat, Tuhan namanya Yesus Kristus. Jadi juru selamat itu harus Allah. Tidak bisa manusia. Namanya Yesus Kristus. Sejak kapan? Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sejak dulu. Ya. Nah, kalau mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, Allah satu-satunya, ya mereka tidak punya juru selamat. Siapa juru selamat mereka? Tidak ada kan? Coba tanya. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Andai kata mereka mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi bukan satu-satunya Allah. Yesus ditempatkan di pribadi kedua. Dengan demikian, mereka tidak mempunyai juru selamat. Kesimpulannya, Allah Tritunggal bukan juru selamat. Allah Tritunggal bukan Allah. Sebab itu dia tidak ada di sorga. Memangnya sorga milik siapa? Milik Allah Tritunggal. Sian. Ya.
Coba lihat siapa yang ada di surga. Allah Tritunggal apa? Atau Yesus? Ya, Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh. Ini kata Yohanes ya, murid Yesus ya. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Jelas kan? Satu tahta, bukan dua. Dan di tahta itu yang duduk satu. Ya, dalam Wahyu 4 ayat 2. Enggak 3, enggak 4. Ya kan? Enggak 5 tahtanya. Apalagi yang duduknya 5 atau 6. Enggak. Ternyata tahtanya hanya satu. Yang duduk hanya satu. Ya. Siapa itu? Ya. Wahyu 22 ayat 16. Tapi sebelumnya kita baca dulu Wahyu 1 ayat 8. Ya. Ini yang duduk sendiri di tahtanya yang satu itu. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya kan? Yang awal yang akhir. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus. Ya. Aku lihat ini Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timurnya, B-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil ya, itu Yesus ya. Beda dengan bintang timur kalau B-nya huruf besar, T-nya huruf besar, nah itu si iblis. Ini Wahyu 22 ayat 20. Siapakah aku itu? Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jelas bukan? Kenapa Allah Tritunggal itu tidak ada di surga? Karena Allah Tritunggal itu bukan Allah, tetapi ciptaan manusia Tertullianus dengan konco-konconya. Yang ada di surga adalah Yesus Kristus, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Allahnya Tritunggal tidak ada di surga, bagaimana dengan umatnya? Tentu jurusannya neraka. Allahnya aja nggak ada yang disembah-sembah. Yang di surga adalah Yesus Kristus. Untuk selamat, nama kita harus tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Untuk bisa tercatat, ya, kita harus percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Ya. Lalu memberi diri dibaptis dengan baptis yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Tidak asal-asalan ya. Celentang, tenggelam, dan dibangkitkan lagi. Baru nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba.
untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan itu, hanya iman kepada Yesus Kristus, bukan iman kepada Allah Tritunggal. Ya. 2 Timotius 3 ayat 15. Ini kata Paulus ya kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jelas bukan? Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Dialah yang mempunyai surga. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah Allah Tritunggal. Amin. Shalom.